kita mulai kelas ini adalah untuk pertemuan ke-12 ya materinya. Sebelum itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Sehat semua? Sehat. Oke, yang akan saya sampaikan adalah tentang skala Likert ya. Yang baik sudah muncul ya. Oke, muncul ya. Skala Likert mana di sub-sub di sini yang akan kita bahas itu yang pertama tentang definisi skala Likert, yang kedua penggunaan skala Likert, yang ketiga contoh skala Likert beserta penyelesaiannya ya. Oke. Selanjutnya yaitu kuantitatif, yaitu data-data yang sekiranya bisa diukur menggunakan prosedur statistik. Sumber data yang pertama yaitu intern, dan sumber data yang kedua yaitu extern. Data intern merupakan data yang diambil dari dalam tempat dilakukannya penelitian. Jadi katakanlah data itu milik si peneliti sendiri. Contohnya ada Bank Syariah X. Bank Syariah X ini tentu memiliki data-data terkait bank itu sendiri, entah itu kinerja karyawannya, kinerja keuangannya, dan lain sebagainya. Data-data itu akan dianalisis atau diteliti oleh salah satu atau beberapa bagian dari bank syariah itu. Jadi pegawainya lah misalnya. Kemudian hasil penelitiannya akan balik lagi ke bank itu sendiri sebagai bentuk evaluasi gitu. Yang kedua ada data ekstern. Data ini diambil dari luar tempat dilakukannya penelitian. Ini biasa dilakukan oleh peneliti-peneliti seperti kita. Yang pertama sumbernya adalah sumber primer. Sumber primer ini, peneliti akan mengumpulkan datanya sendiri di lapangan. Yang kedua, sumber sekunder, di mana peneliti tidak harus mengumpulkan datanya sendiri di lapangan. Datanya ini udah tersedia gitu. Bisa diakses dari website-website Bank Indonesia, BPS, OJK, atau web resmi lainnya, seperti ID Investing. Biasanya data sekunder untuk variabel-variabel yang tidak dapat dijangkau langsung oleh peneliti. Contohnya adalah data saham Bank Syariah X atau data inflasi, dan lain sebagainya. Untuk mengumpulkan data di lapangan atau menggunakan data primer, peneliti membutuhkan instrumen penelitian. Ini beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif, peneliti bertindak sendiri sebagai instrumennya. Untuk membuat instrumen penelitian, salah satu yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah skala pengukurannya. Jadi peneliti menentukan skala pengukuran apa yang tepat untuk mendapatkan data penelitiannya. Mengapa skala pengukuran ini penting? Jadi kalau kalian melakukan penelitian, data-data yang kalian temukan itu bisa data kualitatif atau data kuantitatif. Kalau data kualitatif, otomatis harus kita ubah dulu ke dalam bentuk kuantitatif. Nah, ini membutuhkan skala pengukuran. Contohnya adalah, apakah sistem perekrutan nasabah di sini mempertimbangkan pengalaman kerja calon pelamar? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Iya atau tidak ini merupakan data kualitatif. Kalau misalkan iya dan tidak, terus kita masukkan ke komputer, kita analisis dengan SPSS misalnya, apa bisa? Nggak bisa dong. Iya dan tidak ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk kuantitatif. Contohnya misalkan, iya dikasih skor 1, tidak dikasih skor 0. Jadi 0 dan 1 ini merupakan data kuantitatif yang akan kita analisis. Skala pengukuran untuk datanya yang berasal dari kualitatif atau misalkan mau mengukur sikap, itu bisa memakai skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, dan yang terakhir rating scale. Yang pertama adalah skala Likert. Ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi tentang fenomena sosial, dan lain sebagainya. Kuantitatif, yaitu data-data yang sekiranya bisa diukur menggunakan prosedur statistik. Sumber tadi kan sudah dilihat ya, sudah mendapat rangkumannya ya. Skala Likert itu menurut pendapat kalian apakah ada yang bisa? Saya Pak. Ya. Untuk skala Likert adalah suatu jenis skala pengukuran data kuantitatif yang didapatkan atau banyak ditemukan pada angket saat melakukan survei tertentu mengenai apa
yang akan diteliti. Oke, good ya. Apakah ada pendapat lain? Ya, silakan. Skala Likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap rangkaian pertanyaan. Oke, terima kasih ya. Berarti sudah siap belajar semua di sini ya. Oke. Saya lanjutkan menjelaskan materinya ya. Dari penjelasan video tersebut. Oke, sebentar. Ini video tadi. Nah, ini definisinya ya. Sudah disebutkan tadi sama rekan-rekan definisinya. Skala itu sebuah data penelitian, di mana di sini jenis skalanya bisa digunakan seperti skala Lippmann, Likert, dan Taft-Storm. Di mana skala penelitian ini untuk dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Nah, ini bisa berupa dari hasil kuesioner ya atau observasi lapangan ya. Nah, bagaimana sih penilaian kuesioner ini menggunakan skala Likert? Nah, di sini penilaiannya kita buat refleksi pola jawaban ya. Di sini jawabannya misalnya jawaban 1, 2, 3, dan 4 di sini selanjutnya diperoleh dengan melalui penyebaran kuesioner. Nah, 1, 2, 3, 4 ini bisa berbagai macam jawaban seperti ini selanjutnya. Nah, ya, ini adalah skor untuk jawaban tadi 1, 2, 3, 4. Deskripsi skornya tadi kan jawabannya sangat tidak setuju, skornya 1 ya. Tidak setuju, skornya 2, sampai di sini sangat setuju yaitu skornya 5. Nah, dari ini kita akan hitung nilai indeks dari masing-masing kriteria di sini. Misalnya di sini menggunakan rumus jumlah nilai jawaban dibagikan pertanyaan dengan kuesioner. Ini untuk indeksnya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini contoh kasus dulu ya. Misalkan begini, ada sekelompok tim mahasiswa untuk melakukan uji coba di sini. Uji cobanya misalnya di sini untuk pengujian terhadap bahan makanan yang berdasarkan kegemaran atau kesukaan ya, atau favorit di sini. Nah, kita menggunakan tipe skala Likert. Nah, aspek yang akan diukur di uji coba tersebut adalah cita rasanya. Ya, tadi apa suka, apa tidak suka dengan makanan itu, gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan akan membuat jawaban-jawaban itu dari 100.000 responden, berarti dari 100 pelanggan tempat makannya itu, ya. Nanti disebarkan kuesionernya, suruh menjawab dari 100 responden, ya. Oke. Selanjutnya, nah dari responden misalnya didapatlah hasil begini ya. Dari responden yang sangat suka dari tempat makan A, misalnya gitu ya. Di sini adalah jumlahnya 8 orang. Ya. Lalu responden yang menjawab suka 14 orang dan sampai terakhir di sini yang menjawab sangat tidak suka yaitu 26 orang. Kita akan cari dengan rumus di sini T itu adalah jumlah responden yang memilih dikali dengan pilihan angka skor ya. Jadi didapat di sini. Nah, responden yang memilih tadi jawaban itu 5, yang jawaban 5 itu ada 8 kan? Nah, 8 dikali 5 ini adalah bobot dari jawaban dari sangat suka itu. Jadi 8 kali 5 yaitu 40. Begitu juga dengan respon jawaban-jawaban yang lain ya. Jadi misalnya di sini ada respon yang menjawab sangat tidak suka itu adalah skornya 1. Dikalikan berapa orang yang menjawab sangat tidak suka, ini adalah 26. Jadi dikalikan aja 1 kali 26. Nah, sesudah ini kita totalkan total yang 26, 62, 63 dan selanjutnya. Jadi didapatlah total skornya itu 247. Ya.
Paham di sini? Paham. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Mudah ya? Tahapan selanjutnya yaitu kita mencari interpretasi skor perhitungan. Jadi jarak poin dari jawaban-jawabannya itu dari 100 menurut 100 responden di sini ya. Nah, interpretasi di sini kita akan mencari skor tertinggi. Kita tertinggi itu kita umpamakan Y ya. Lalu yang terendah itu X. Nah, jadi yang Y itu skor tertinggi, skala Likert dikalikan jumlah respondennya tadi 100 orang. Ya, skor tertinggi tadi ada 5 kan? Nah, skor terendah yaitu 1, tinggal 100. Jadi didapatlah di sini jumlah skor tertinggi 500, yang terendah 100 ya. Nah, ini skor tertinggi ini kita akan buat rumus indeks persentasenya di sini ya, yaitu total skor yang tadi 247 ya dibagikan nilai Y. Nilai Y ini adalah nilai yang terbesar. Nah, dikalikan 100% ya. Jadi sebelum masuk ke rumus tadi, kita akan buat rumus interval jarak dari penilaian ya. Nah, misalnya di sini tadi kan ada 100 responden kan. Nah, ini adalah 100 responden dibagikan jumlah skor. Jumlah skor tadi adalah 5 kan jawabannya. Berarti jaraknya antara interval sampai ke 100% dari 0% itu adalah 20 ya. Oke. Jadi didapatlah seperti ini jaraknya ya, dari 0% ke 19,99 itu adalah untuk jawaban yang sangat tidak setuju dan buruk atau kurang sekali. Nah, jaraknya ini masing-masing kan 20 sesuai yang kita cari tadi ya. Nah, dengan jarak seperti ini barulah kita ketahui bahwa penyelesaian akhir yang ini ya, total skor tadi 247 ya, dibagikan 500 yang tadi yang terbesar dikalikan 100%. Jadi didapatlah 49,4%. Nah, 49,4% ini terdapat pada posisi ini ya. Ya, rentang nilai 40% sampai 59,99%. Jadi di sini jawabannya adalah cukup atau netral ya, tentang makanan di tempat makan A tadi ya. Nanti biasa-biasa saja makanannya ya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada di kelas kita di Pada atau di Classroom saya sudah upload itu tentang studi kasus. Di situ ada contoh kuesioner, ada contoh pengisian kuesioner berupa Excel ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalian bisa lihat di gadget masing-masing. Gadget masing-masing bisa dicek. Ini tentang skala Likert. Ini ada tentang perhitungan skala Likertnya dan kuesioner dengan hasil kuesioner Excelnya. Oke, bisa dilihat di handphone masing-masing ya. Oke. Kalau begitu di situ ada contoh kasus ya, untuk selesai penginputan hasil kuesioner ya. Nah, coba dibuat kelompok nanti ya. Saya jelaskan dulu bagaimana caranya. Tadi saya jelaskan di sini tentang perhitungan sampai hasil perhitungan penyelesaian akhir ya. Nah, kelompok pertama itu saya minta tentang bagaimana mencari total skor dari kuesioner ya. Nah, yang kelompok kedua itu mencari skor tertinggi
ya, nanti yang dipresentasikan ya. Semuanya semua kelompok sama mencari itu sampai skor tertinggi, tapi yang dipresentasikan kelompok 1 tadi adalah tentang jumlah skor dari hasil kuesioner, yang kelompok 2 adalah nilai dari skor tertinggi, yang kelompok ketiga yaitu hasil akhirnya itu seperti apa ya hasilnya. Oke, bisa? Bisa. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, tolong dibuat kelompok ya. Satu kelompok biar cepat ininya, satu kelompok 6 orang saja ya. Nah, jadi terdiri dari 3 kelompok aja satu kelas. Oke, silakan. Waktunya kalian agak banyak ya, karena waktu kita hanya 2 SKS itu 100 menit, jadi waktunya saya berikan cuma 5 menit atau sampai 10 menit ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Biar saya kasih solusi bagaimana mencari tujuannya. Oke, mungkin kelompok 1 sudah didapat? Sudah? Oke, silakan langsung dipresentasikan. Depan ya, bawa catatannya. Jadi hasil diskusi kelompok 1 tentang performa responden itu ada responden yang menjawab sangat suka itu ada skor 5, 8 dikali 5 sama dengan 40. Responden yang menjawab tidak suka ada skornya 4, 14 kali 4 sama dengan 56. Responden yang menjawab netral itu ada 3, 21 dikali 3 63. Responden yang menjawab tidak suka skornya ada 2, 31 dikali 2 sama dengan 62. Terus responden yang menjawab sangat tidak suka itu ada 1 skornya. Jadi 26 dikali 1 itu sama dengan 26. Nah, skor akhirnya itu 40, 56, 63, 62 sama 26 itu ditambahin jadi itu total skor 247. Oke, terima kasih. Selanjutnya apa kelompok sudah? Nah, silakan. Di sini saya akan menjawab hasil diskusi dari kelompok 2. Jumlah skor tertinggi untuk item sangat suka adalah 5 dikali dengan 100 sama dengan 500. Sedangkan item sangat tidak suka adalah 1 dikali 100 sama dengan 100. Jadi jika di total skor penilaian responden diperoleh angka 247. Oke, terima kasih. Nah, kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, silakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok 3. Kriteria interpretasi skornya ada 5. Yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Penyelesaian akhirnya adalah total skor dibagi Y dikali 100 sama dengan 247 dibagi 500 dikali 100. Jadi hasil kuesioner yang terdapat 49,4% dan berada dalam kategori netral. Oke, terima kasih. Oke, berarti sudah jelas ya untuk materi kali ini. Nah, di kelasnya di Classroom Google atau Wispada itu sudah saya upload ya untuk contoh kuesioner, contoh cara menginputkan kuesionernya ya di situ. Nah, nanti di sini
tugasnya masih per kelompok ya. Nanti dicari tema apa yang kalian audit ya di kehidupan sehari-hari. Boleh di lingkungan rumah atau di lingkungan kampus, boleh itu sistemnya, boleh itu pelayanannya yang diaudit ya. Nah setelah itu kita presentasikan hasil lapangannya tadi, penyebaran kursonnya ya. Ada pertanyaan tentang proyeknya? Silakan. Cukup Pak. Cukup, bisa. Nanti kalau misalnya ada pas pelaksanaan proyeknya nanti bingung seperti apa pelaksanaannya, pengikutannya, menentukan nilai kuesionernya, nanti ditanyakan aja langsung ya. Nah, kita kerjakan sama-sama. Baik, sebelum saya akhiri pada pertemuan kali ini, sebelum menyimpulkan dari hasil materi yang saya jelaskan, apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran pertemuan kali ini? Silakan. Oke. Kesimpulannya, pada penilaian skor, nilai masing-masing responden menggunakan skala Likert yang mendeteksikan pola jawaban 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner tersebut dengan cara setiap jawaban diberi nilai skala Likert untuk keperluan jawaban dapat diberi skor. Untuk mengetahui nilai skala Likert, dicari terlebih dahulu pra penyelesaian. Untuk menentukan nilai intervalnya, baru menghitung nilai akhir skala tersebut. Oke, terima kasih. Kasih applause. Terima kasih, sangat antusias sekali untuk pertemuan kali ini ya. Belajarnya kalau begitu ya kesimpulannya hampir sama yang seperti disampaikan sama rekannya ya. Jadi dalam penilaian skala Likert itu tergantung dari hasil jawabannya ya. Apakah itu terdiri dari jawabannya 4, 5, 6, 7, ya maksimal 7 ya jawaban kuesioner itu. Ya, dari jawabannya itu. Nah, dimana untuk mencari hasil akhirnya kita intervalkan dulu range-nya ya. Misalnya untuk jawaban sangat tidak setuju itu range-nya dari 0% sampai berapa, kita tentukan dulu itu. Nah, sudah ditentukan didapat range-nya, baru kita masukkan ke rumus nilai akhirnya. Oke, yang tadi seperti saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.